Di bawah selubung malam yang pekat, sebuah perjalanan bersejarah dimulai. Nabi Musa memimpin kaumnya, Bani Israel, menjauh dari tanah Mesir, meninggalkan belenggu perbudakan yang telah mencengkeram generasi mereka selama ratusan tahun. Setiap langkah di atas pasir adalah langkah menuju kebebasan yang telah lama dinantikan. Sebuah janji dari Tuhan yang akan segera ditepati. Mereka berjalan dengan harapan di hati. Namun di belakang mereka, bayang-bayang masa lalu belum sepenuhnya sirna. Namun, ketenangan perjalanan mereka tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, cakrawala mulai bergetar. Awan debu raksasa membubung ke angkasa, menandakan datangnya ancaman yang mengerikan. Firaun, dengan segala kesombongan dan amarahnya, memimpin pasukan terkuat di dunia saat itu. Ribuan kereta perang berderap dengan kecepatan penuh. Roda-rodanya menggilas tanah gurun, dan derap kaki kuda terdengar seperti guntur yang mendekat. Mereka datang untuk menyeret kembali Bani Israel ke dalam penindasan atau membinasakan mereka semua. Keputusasaan mulai menyelimuti Bani Israel. Di depan mereka terbentang Laut Merah yang luas dan tak bertepi. Sebuah rintangan alam yang mustahil dilewati. Di belakang mereka, pasukan Firaun semakin dekat. Suara genderang perang mereka kini terdengar jelas, menebar teror. Mereka terpojok, terperangkap antara lautan dan musuh yang bengis. Suara-suara ketakutan dan keluhan mulai terdengar. "Apakah engkau membawa kami ke sini untuk mati di padang gurun?" Namun, Nabi Musa berdiri teguh dengan keyakinan penuh kepada Tuhannya. Di tengah puncak kepanikan itu, wahyu dari Allah turun kepada Nabi Musa, sebuah perintah yang terdengar mustahil, namun penuh dengan keyakinan ilahi. "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Dengan iman yang tak tergoyahkan, Nabi Musa mengangkat tongkatnya yang sederhana, lalu memukulkannya dengan keras ke permukaan air Laut Merah. Seketika itu juga, sebuah keajaiban agung mulai terjadi. Lautan yang tadinya tenang mulai bergemuruh dahsyat. Airnya bergolak dan bergejolak sialu-hala, sedang mendidih dari dalam. Keajaiban itu pun terwujud di depan mata mereka. Air laut mulai terbelah menjadi dua bagian. Sebuah jalan kering yang lebar dan kokoh secara ajaib terbentuk di dasar laut, terhampar dari satu tepi ke tepi lainnya. Di sisi kiri dan kanan jalan tersebut, air laut berdiri tegak seperti dua dinding raksasa yang menjulang tinggi ke langit, menahan gelombang dengan kekuatan yang tak terlihat. Pemandangan itu begitu luar biasa, sebuah bukti nyata akan kekuasaan Allah yang tiada tandingannya, mengubah ketakutan menjadi ketakjuban. Tanpa ragu sedikit pun, Nabi Musa memimpin Bani Israel untuk melangkah ke jalan keselamatan itu. Dengan takjub dan penuh rasa syukur, mereka bergegas menyeberang. Pria, wanita, anak-anak, dan orang tua, semuanya berjalan di dasar laut yang kering. Di bawah bayang-bayang dinding air yang perkasa, mereka bergerak cepat, merasakan tanah yang kokoh di bawah kaki mereka. Sementara di atas, ikan-ikan berenang di dalam dinding air transparan, menjadi saksi bisu dari mukjizat agung ini. Firaun dan pasukannya tiba di tepi laut. Melihat jalan yang terbelah, kesombongan membutakan akal sehat mereka. Mereka mengira itu adalah sebuah kebetulan atau sihir yang bisa mereka taklukkan. Dengan angkuh, Firaun memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengikuti Bani Israel ke dalam jalan di dasar laut itu, bertekad untuk menghancurkan mereka. Namun, ketika Bani Israel yang terakhir berhasil mencapai seberang dengan selamat, perintah Tuhan pun tiba. Dinding-dinding air yang menjulang tinggi itu runtuh dengan kekuatan dahsyat, menelan Firaun dan seluruh bala tentaranya dalam sekejap. Di tepi seberang, Bani Israel menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana musuh yang telah menzalimi mereka selama ini binasa di tengah lautan. Laut Merah kembali tenang seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun kini ia menjadi kuburan bagi tiran dan pasukannya. Hari itu, mereka tidak hanya menemukan kebebasan fisik, tetapi juga menyaksikan sebuah tanda kebesaran dan pertolongan Allah yang akan selamanya terukir dalam sejarah sebagai bukti bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menang atas kezaliman.